semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Taponia Esa Permata. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan mewawancarai kakak panitia seputar PKMB. Oke kak, boleh perkenalan dulu kak? Oke, perkenalkan nama saya Marisna Aprilia Rahma Putri, biasa dipanggil Lili. Saya dari program studi psikologi. Oke, makasih kak. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apa motivasi kakak untuk ikut jadi panitia PKMB tahun ini? Oke, motivasi saya tentu saja untuk menyukseskan, untuk ikut melancarkan dari acara PPKMB 2025 ini, serta karena saya ditunjuk langsung, jadi ingin meneruskan amanah gitu saja. Selanjutnya, menurut kakak, apa pengalaman paling berkesan selama mempersiapkan PPKMB? Oke, pengalaman paling berkesan itu kayaknya semua step by step itu memiliki kesan tersendiri ya. Kayak di sini kan kita rapat terus untuk apa ya, untuk mensukseskan acara. Jadi tiap rangkaian acaranya itu ada keputusan-keputusan tersendiri. Jadi itu sangat berkesan buat kami. Selanjutnya, kesulitan apa yang biasanya dihadapi panitia dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kesulitannya mungkin ada, pasti di setiap rapat itu kan pasti ada perbedaan pendapat atau mungkin ada perbedaan dari yang tahun-tahun lalu gitu. Jadi kita mungkin harus menyatukan pendapat atau harus memberi tema-tema lain gitu. Jadi kita di masalah komunikasi harus lancar gitu. Jadi alhamdulillahnya sih sejauh ini lancar dan aman saja. Nah, selanjutnya, menurut kakak, apa manfaat terbesar mengikuti PPKMB bagi mahasiswa baru? Oke, manfaat terbesar tentunya dalam mengenalkan Universitas Muhammadiyah Purworejo ya, dan di dalamnya juga ada pengenalan UKM, serta nantinya ada pengenalan program-program studi gitu. Jadi untuk mengenalkan keseluruhan dari UMP ini. Selanjutnya ya kak, apa perbedaan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah ikut PPKMB sebagai maba dulu dan sekarang panitia? Oke, perbedaannya jelas. Kalau dulu kan kayak masih belum tahu nih kayak apa ya yang ada di universitas gitu. Nah, dulu masih benar-benar terkesan adanya mengenal apa ya, program-program studi lain atau mengenal UKM lain, mengenal ada pembicara ini dan itu. Nah, kalau sekarang kita sudah lebih paham, jadi kita yang apa ya, menyelenggarakan hal ini, kita yang lebih menata hal ini. Jadi kayak perbedaan utama sih itu kayak antara yang belum tahu dan kayak sudah mengenal lebih dekat gitu. Aja. Iya. Baik, terima kasih ya kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya rekan saya Salsabila akan melanjutkan wawancara ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nurkoima. Saya dari Prodi PGSD, NIM saya 2421872. Selanjutnya, bagaimana PPKMB bisa membantu maba beradaptasi dengan lingkungan kampus? Oke, dengan beberapa program-program kami ya, di sini kita juga nggak cuman pengenalan, kita secara langsung juga mengenalkan ada kampus tour, terus ada UKM on stage, ada juga materi-materi lain yang penayangan video-video profil. Nah, itu sebagai langkah awal untuk mengenalkan mahasiswa baru ke kampus gitu. Selanjutnya, yang ketujuh, nilai atau pelajaran apa yang paling penting yang ingin disampaikan panitia kepada maba? Oke, nilai pelajaran paling penting karena di sini kampus ya, kan kayak berbeda dengan lingkungan dari dari sekolah gitu. Jadi mungkin lebih pintar-pintar lagi untuk beradaptasi dan explore. Pokoknya explore sebanyak mungkin
mungkin, sejauh mungkin gitu. Jadi nggak cuman untuk mungkin duduk untuk kuliah di kampus, tapi juga mungkin bisa banyak-banyak belajar di kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, apakah ada tips dari kakak untuk maba supaya bisa menjalani PPKMB dengan maksimal? Oke, tips dari kami untuk menjalani kegiatan ke PPKMB ya, pastinya terus memperhatikan, apalagi di sini kan banyak mentor-mentor ya, ada dari fasilitator sudah difasilitasi, terus ada juga dari per sisi lain yang akan siap membantu. Jadi terus jangan bosan-bosan untuk bertanya, apalagi terlebih ada di sini ada banyak pembicara, nantinya jangan bosan-bosan untuk terus bertanya dan mencari ilmu gitu. Selanjutnya, menurut kakak, kenapa PPKMB penting diikuti meskipun kadang terasa melelahkan? Oke, penting karena ya ini kan namanya masa kayak istilahnya orientasi gitu ya, pengenalan mahasiswa baru. Jadi gimana pun kita harus mengenal kayak wilayah kampus, wilayah apa yang akan kita tinggali selama 3 sampai 4 tahun gitu, selama beberapa periode ini. Jadi ini sangat penting karena biar nggak ketertinggalan di dalam update info-info kampus lain nantinya gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah apa pesan dan harapan kakak untuk maba setelah selesai mengikuti PPKMB? Oke, pesannya tetap semangat, jangan patah menyerah gitu. Pokoknya ini baru awal. Jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kayak rajin-rajin explore, rajin-rajin cari pengalaman yang baru. Jadi tetap semangat dan sukses selalu. Baik semuanya, terima kasih atas wawancara hari ini bersama Kakak Andi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan wawancara tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, hari ini saya sedang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo di acara MASTA. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Anggunta Kwania Esa Permata dengan NIM 242180054. Kali ini saya tidak sendiri untuk mewawancarai. Saya bersama rekan saya Salsabila Nur Qaimah. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Qaimah. Saya dari Prodi PGSD. NIM saya 2421872. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam kegiatan MASTA. Ini saya bersama salah satu maba Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak, mungkin nama, asal, terus dari prodi apa? Oke, baik. Nama saya Anissa Fardila Rizky dari Pituruh Purworejo, prodi manajemen. Oke, terus saya mau tanya nih Kak, apa alasan Kakak memilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Karena Universitas Muhammadiyah Purworejo itu memiliki kualitas pendidikan yang baik dan terus lokasinya juga strategis serta dekat dengan tempat tinggal saya tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa yang Kakak ketahui tentang Muhammadiyah? Muhammadiyah itu merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Ya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Kakak dengar IMM? Saya baru dengar ini kebetulan. Apa harapan Kakak dengan adanya acara IMM ini? Harapan saya bisa lebih mengenal lebih jauh tentang IMM, dan karena saya belum mengerti IMM, jadi saya bisa mengerti apa itu IMM, dan ya itu saja. Nah, kalau boleh tahu nih, Kakak kan dari prodi ekonomi ya? Iya. Manajemen atau ekonomi sih? Manajemen. Oh iya, manajemen. Nah, apa sih alasan Kakak memilih prodi manajemen itu? Alasan saya karena di prodi manajemen ini prospek kerjanya tentu yang luas, dan prodi manajemen ini merupakan salah satu minat saya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa target Kakak setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Purworejo ini? Target saya setelah lulus dari Muhammadiyah ini, saya berharap tentunya kedepannya saya menjadi orang yang sukses
gitu. Sekian dari wawancara dari saya. Nah, selanjutnya rekan saya Salsabila akan melanjutkan wawancara ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan berbincang-bincang wawancara tentang keorganisasian dan aktivitas. Yang pertama adalah, apakah kamu tertarik ikut organisasi di kampus? Kalau iya, organisasi apa? Saya cukup tertarik dengan salah satu organisasi yaitu HIMA. Itu karena apa? Ya karena di organisasi tersebut saya mungkin bisa mengembangkan minat bakat saya, terus jiwa kebersamaan ya kepemimpinan juga seperti itulah. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah, apa manfaat menurutmu ikut organisasi selain kuliah? Menurut saya karena ya di organisasi itu kan kita membutuhkan kerja sama, sehingga ya melatih kekompakan, terus juga melatih jiwa kepemimpinan gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kalau diberi kesempatan ikut kepanitiaan, kamu lebih suka di bagian apa? Mungkin seksi acara, karena waktu SMA saya ikut organisasi dan lebih sering di seksi acara. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga adalah tentang refleksi, yaitu apa perbedaan paling terasa menurutmu antara SMA dan kuliah? Tentu jelas beda karena ya lingkungannya juga pasti berbeda, dan kita juga harus lebih berpikir secara kritis dan harus banyak-banyak relasi agar ya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu bagaimana caramu menjaga semangat belajar di perkuliahan? Menjaga semangat belajar ya tentunya kita memikirkan kalau kita kedepannya harus bisa menjadi seperti ini. Kita tidak boleh kayak waktu SMA lah, karena ini udah kuliah dan ini waktunya buat serius untuk masa depan kan Kak, ya seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu apa kontribusi yang ingin kamu berikan untuk kampus ini? Saya berharap bisa berkontribusi di kampus ini dengan bakat yang saya miliki, dengan cara ikut event-event dan mendapatkan hadiah juara, yaitu seperti menari contohnya ya, seperti itu. Nah, sekian wawancara kita hari ini bersama Kak Anissa ya Kak. Terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara ini. Semoga bermanfaat buat Kakak dan Kakak bisa menggapai apa yang Kakak cita-citakan. Kuliahnya lancar. Ya, kuliahnya lancar begitu. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.